Be phenomenal every day. Video kali ini saya akan membahas tentang aturan free float ya. Jadi free float ini akan mulai diterapkan di indeks IHSG itu per tanggal 1 Oktober 2021. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya ingin memberikan sebuah pengumuman terlebih dahulu karena ini cukup urgent ya. Nah, di grup Stockaholic ID ini saya memberikan pengumuman bahwa ada grup hoax yang meniru grup Stockaholic ID mulai dari logonya. Ini saya klik ya. Terus ini profil picture-nya segala macam itu semua ditiru ya. Terus dia kasih testimoni palsu. Jadi teman-teman hati-hati kalau masuk ke grup yang ini grup yang palsu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya semua ini grup yang palsu dan jadi saya tidak pernah membuka jasa untuk pengelolaan dana seperti ini. Ini grupnya hoax ya. Saya sudah minta tolong untuk member-member untuk mereport ya grupnya. Terima kasih untuk member-member Stockaholic yang merimain saya bahwa ada grup palsu dari Stockaholic ini. Oke, sekarang saya akan langsung masuk ke free float ya. Untuk teman-teman ketahui, sekarang IHSG ini kan bobot indeksnya itu ditentukan oleh market cap. Nah, nanti saya akan menjelaskan lebih detail beserta perhitungan bagaimana sih cara menghitung market cap itu. Ini adalah contoh perhitungan dari indeks IHSG ya. Tapi kalau indeks IHSG kan ada beberapa ratus jenis saham. Di sini saya ambil contoh itu 3 saham saja. Jadi misalkan satu indeks ada isinya itu 3 saham. Ada saham A, saham B, saham C. Nah, kalau saham A misalkan punya jumlah lembar sahamnya itu adalah 1 juta, saham B 500 dan saham C 2 juta. Untuk harga saham, katakanlah saham A itu Rp100, saham B 200 dan saham C itu Rp100. Nah, maka market cap ini adalah perkalian antara jumlah lembar saham dengan harga saham. Jadi saham A ini market cap-nya setara 100 juta ya. Kenapa? Karena punya jumlah lembar saham 1 juta, harga sahamnya 100. Tinggal dikalikan aja. Terus untuk saham B dikalikan 500.000 kali 200 ada 100 juta market caps-nya. Dan saham C ada 2 juta lembar saham dikalikan Rp100. 200 juta. Nah, ini yang bagian atas ini adalah perhitungan IHSG saat ini ya. Dimana berarti saham A itu punya bobot sebesar 25% terhadap indeks. Dari mana? Dari 100 juta dibagi totalnya ini. 100 tambah 100 tambah 200. Jadi 100 juta dibagi 400 juta menghasilkan 25%. Nah, terus berikutnya ada saham B. Saham B kalau dia punya market cap 100 juta, di mana total market cap-nya IHSG itu ada 400 juta, berarti dia punya bobot terhadap indeks itu 25%. 100 juta per 400 juta dikali 100% ya. Atau setara 25%. Nah, kalau 200 juta tentu 50% ya, karena 100 juta kan 25%. 200 jutanya itu adalah 50%. Nah, terus untuk perhitungan IHSG sendiri itu bagaimana sih cara menghitungnya? Ini ya. Kita kalau mau menghitung indeks, berapa nilai indeks itu kita ada rumusnya market cap dibagi total jumlah saham yang beredar seluruh saham di indeksnya ya. Dikali nilai dasar. Nilai dasarnya indeks itu untuk saat ini itu ditetapkan angka fix Rp100. Nah, jadi market cap dibagi total jumlah saham dikali nilai dasar terus dikali 100. Kalau di sini berarti kan 400 juta ini kan market cap-nya kan total ini dibagi total jumlah saham itu ini 1 juta tambah 500 tambah 2 juta. Berarti 3,5 juta ya. Dikali 100. Nah, terus terakhirnya juga dikali 100. Jadi 400 juta di sini dibagi ini dikali sini berarti 350 juta. 400 juta dibagi 350 juta dikali 100. Hasilnya adalah 114,29. Jadi kalau ini misalkan saya namakan indeks AB3. Nah, katakanlah saya kasih nama indeks AB3 ya. Maka indeks AB3 ini nilainya itu 114,29. Seperti itu. Ini adalah untuk perhitungan IHSG saat ini. Dimana kalau IHSG kan sahamnya kan bukan cuman ada 3 tapi ada sekitar 600 lebih. Itu dihitung semua. Lembar sahamnya berapa, harga sahamnya berapa, market cap-nya berapa. Seperti itu. Nah, nanti aturan free float ini itu perhitungannya akan berbeda.
dari perhitungannya dilakukan sekarang. Kenapa? Karena ada faktor free float. Jadi free float ini adalah ketika suatu saham perusahaan yang memilikinya itu lebih dari 5%, maka tidak masuk ke free float. Contoh, saya kasih contoh misalkan sahamnya ini ya. Nah, misalkan saya kasih contoh sahamnya Unilever. Kita lihat bahwa di dalam sahamnya Unilever ini ya, pemiliknya, emitennya itu punya 84,99%. Nah, artinya yang publik, porsi publik itu porsi yang bisa diperdagangkan ya. Diperdagangkan di sini. Itu hanya 15,01%. Nah, berarti free float untuk Unilever itu adalah 15,01%. Nah, contoh lain lagi, itu adalah saham misalkan DSNG. Nah, kita lihat saham-saham di sini, kan ini yang lebih besar dari 5% kan. Kalau yang lebih di atas 5%, itu tidak masuk ke free float sudahan. Nah, jadi kalau ini free floatnya berapa untuk DSNG? Ya 100 dikurangi ini 27,56, dikurangi 14,6, kurangi 6, kurangi 7, kurangi 5,4, kurangi 5,4. Itu menjadi saham free float. Jadi kalau indeksnya dihitung berdasarkan free float, mereka hanya menghitung yang saham yang free floatnya saja. Yang ini sudah tidak masuk dalam hitungan lagi. Seperti itu. Jadi akan mengurangi bobot untuk saham-saham yang free floatnya kecil. Oke, kembali ke contohnya langsung ya. Sama persis ya. Tadi contohnya saham A, saham B, saham C. Jumlah lembar sahamnya sama ya. 1 juta, 500, dan 2 juta. Harga sahamnya sama 100, 200, dan 100. Market cap-nya kan sama. 100 juta, 100 juta, 200 juta. Nah, katakanlah saham A free float-nya 50%. Nah, saham B free float-nya 30%, saham C free float-nya 7,5%. Nah, seperti ini ya. Free float tadi dihitung dari, jangan lupa ya, kayak tadi, misalkan BBCA. Nah, ini kan emitennya pegang 54%, maka free float-nya adalah 45,06%. Tinggal dikurangi aja, 100 dikurangi ini. Seperti itu. Itu yang paling gampang untuk perhitungannya ya. Nah, katakanlah saya kasih 50, 30, 7,5. Maka market cap free float-nya itu adalah 50% dari 100 juta. Jadi 50 juta kan. Market cap yang untuk saham B itu adalah 30% dari 100 juta, berarti 30 juta. Market cap untuk saham C free float itu adalah 7,5% dari 200 juta, yaitu 15 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bobot indeksnya berubah. Kenapa? Karena saham A yang aslinya bobot indeksnya 25%, sekarang menjadi 52%. Kenapa? Karena free float-nya itu besar ya, 50%. Terus saham B itu bobotnya menjadi 31%, dan saham C yang pertama bobotnya paling besar 50%, karena saham yang beredar di publiknya cuma 7,5%, maka bobotnya tinggal 15,79%. Nah, terus total saham free float-nya kan berarti tinggal 800.000. 800.000 ini didapat dari mana? Dari jumlah lembar saham ini kan 1 juta. Kalau 50%-nya kan berarti 500.000. Ditambah 500.000 dikali 30%-nya. Nah, 150.000. Ditambah 2 juta dikali 7,5%-nya. Jadi totalnya itu adalah 800.000 untuk jumlah lembar saham yang free float. Nilai dasar indeksnya sama, tetap 100. Jadi kalau perhitungannya berdasarkan free float, maka indeks AB3 ini, maka nilainya akan menjadi 118,75. Berubah dengan yang perhitungan yang IHSG pada normalnya sekarang ya. Seperti itu. Nah, terus pengaruhnya gimana? Contoh, misalkan ada saham, itu saya kasih contoh HM Sampurna ya. HM Sampurna ini, dia kan punya ini ya, emitennya ini pegang 92,5%. Besar sekali kan. Jadi free floatnya ini cuma 7,5%. Ini free floatnya ya, cuma 7,5%. Nah, artinya ini, nah saya kasih contoh yang saham C ini, contohnya kayak HM Sampurna. Kalau saham C ini misalkan HMSP ya, pembobotannya kayak di IHSG. Contoh, nilainya kan 100. Ketika saham ini berubah menjadi 150, ya, indeksnya dari 114 akan berubah menjadi
142. Nah, sangat signifikan kan bobotnya kan. Nah, tetapi ketika tadi kan 100 berubah jadi 150 ya. Nah, namun kalau kita perhitungannya berdasarkan free float, karena dia cuma 7,5%, ketika harga sahamnya 100 menjadi 150, ini 100 saya ganti jadi 150. Dari 118, dia hanya naik sedikit, hanya naik 10 poin menjadi 128. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok HM Sampurna ini free float-nya itu kecil, jadi bobot terhadap indeksnya itu jadi lebih kecil lagi. Seperti itu. Nah, kurang lebih perhitungan free float itu seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman ada komentar bisa ketik di kolom komentar di bawah ya. Nah, terus apa dampak terhadap saham-saham yang free float-nya kecil ya? Contohnya kayak HM Sampurna. Sebenarnya kalau kita berpikir secara untuk investasi jangka panjang, itu tidak terlalu berdampak signifikan. Kenapa ya? Karena secara valuasi ya sama. Kita punya sahamnya ya, harga sahamnya berapa, jumlah sahamnya berapa, itu tidak berubah sama sekali. Namun yang membedakan itu biasanya itu untuk fund manager. Kenapa? Karena berarti kalau fund manager ini pegang saham-saham yang free float-nya kecil, ketika saham tersebut naik, dia secara portfolio, secara reksadananya itu kan nilainya naik, tapi benchmark IHSG-nya itu nggak naik gitu loh, nggak terlalu naik. Kenapa? Karena kalau misalkan ya Sampurna naik 10% dengan BCA naik 10%, itu efeknya jauh lebih besar BCA naik 10%. Karena bobot BCA di IHSG kan lebih besar jauh daripada bobot Sampurna di IHSG. Seperti itu. Sedangkan kalau fund manager itu berpikir bahwa fundnya, reksadananya itu performanya itu tidak boleh kalah sama IHSG. Benchmarknya kan IHSG. Jadi kalau mereka memegang saham-saham yang free float-nya kecil, ditakutkan nanti walaupun sahamnya ini naik tapi kalah benchmarknya sama IHSG. Seperti itu. Itu salah satu efek dari free float ya. Cuman kalau saya boleh bilang untuk investor retail jangka panjang itu nggak terlalu berpengaruh ya aturan free float ini. Terus tujuan kedua dari free float ini apa sih? Semakin banyak ini porsi yang beredar di publik, kan free float ini yang diperdagangkan kan, yang seperti ini. Semakin tinggi porsi free float, maka saham tersebut akan menjadi semakin liquid. Nah, kalau sahamnya free float-nya itu kecil sekali, ini misalkan cuma 5%, maka yang beredar kan cuma sedikit kan. Nah, kalau yang barang yang beredar itu sedikit, otomatis likuiditasnya itu lebih kecil. Seperti itu. Cuman saya sendiri sebenarnya itu lebih suka untuk pegang saham-saham itu yang porsi publiknya itu malah kecil. Kenapa? Karena kan berarti barangnya ini lebih banyak dikuasai oleh emiten atau oleh pihak-pihak lain yang memegang dalam jumlah besar. Seperti itu. Kalau yang porsi publiknya terlalu banyak, wah, untuk naiknya itu juga agak berat sih. Nah, untuk aturan free float itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan panik kalau misalkan ada pegang saham-saham yang free float-nya kecil, karena ya sebenarnya kalau kita sebagai investor nggak ada efeknya sama sekali sih. Efeknya untuk indeks-indeks, untuk benchmark index seperti itu, terutama bagi fund manager. Nah, untuk video kali ini tentang free float cukup sekian ya. Kalau misalkan teman-teman merasa mendapatkan sesuatu, boleh bantu dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, sekian dulu videonya. See you guys.